Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online pelajaran matematika kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kali ini. Anak-anakku, kita akan masih membahas masalah peluang, di mana pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan pelemparan mata uang logam, pelemparan dadu, dan pengambilan kartu remi yang telah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan tugasnya ke Ibu. Nah, kita akan bahas di sini apa itu peluang. Setelah kalian melakukan percobaan ruang sampel, pada intinya nanti hubungannya dengan ruang sampel itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita membacakan doa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang akan Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik. Apa sih manfaat belajar peluang? Anak-anakku, secara tidak langsung pembelajaran matematika ini melatih kalian untuk berpikir secara kritis. Jadi manfaatnya banyak sekali, terutama untuk materi peluang. Nanti kalian bisa menentukan kira-kira peluang kalian lulus atau nanti kalian bekerja di BMKG, menentukan peluang cuaca, peluang terjadinya bencana, dan lain sebagainya. Nah, materi dasarnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi sebelumnya, beberapa minggu yang lalu kalian sudah melakukan percobaan. Itu Ibu suruh kalian catat ruang sampel dan kejadian yang terjadi. Ibu akan bahas sekilas. Pada pelemparan satu buah mata uang logam, kira-kira yang akan terjadi itu apa saja? Akan muncul angka dan gambar. Artinya ruang sampelnya ada 2. Kalau Ibu melempar 2 mata uang logam, kira-kira yang akan muncul apa saja? Angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, dan gambar angka. Berarti ruang sampelnya ada 4. Kalau 3 mata uang logam Ibu lemparkan, apa yang akan terjadi? Yang akan muncul adalah gambar-gambar gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka angka, angka-angka angka, angka gambar angka, angka gambar-gambar, dan angka. Oke, jadi ada berapa semuanya? Ada 8. Kalau satu buah dadu mata 6, jika Ibu lemparkan yang akan muncul apa saja kira-kira? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berarti ada berapa? Ada 6. Oke, ruang sampelnya. Kalau 2 buah mata dadu Ibu lemparkan, kira-kira yang akan muncul apa saja sih? Dadu pertama 1, dadu kedua 1, berarti 1, 1. Dadu pertama 1, dadu kedua 2, 1, 2. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Sampai 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Artinya ruang sampelnya ada berapa banyak semuanya? Ada 36. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan kartu remi? Kartu remi itu tanpa joker terdiri dari apa saja? Ada, Ibu besarkan, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, queen, dan king. Ya. Kartunya apa saja? Kartu hitam. Kartu hitam itu terdiri dari keriting dan daun. Kartu merah terdiri dari love dan diamond. Ya, love dan diamond. D. Keriting apa saja? Ada keriting as,
keriting 2, keriting 3, keriting 4, keriting 5 sampai keriting king. Ya. As itu ada keriting, ada daun, ada love, ada hati atau diamond. Ya, intan. 2 juga sama, 3 juga sama, 4 juga sama. King juga ada, king keriting, king daun, berarti ada king keriting, ada king daun, ada king love, ada king diamond. Intan, ini intan. 4, semuanya ada berapa? Ada 13, berarti 4 dikali 13 ada 52 ruang sampelnya. Ya, itu untuk ruang sampel ya. Oke. Jadi, setelah kalian belajar ruang sampel, apa itu peluang? Definisi peluang itu sendiri, peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Jadi, kejadian yang kita harapkan berbanding dengan kejadian yang mungkin muncul. Bila ibu nyatakan notasinya banyaknya kejadian yang diharapkan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul NS, dinotasikan, maka peluang itu sendiri adalah NA berbanding NS. Ya. Contohnya ibu ambil peluang munculnya mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu. Oke, kira-kira yang akan muncul angka 5 berapa kali? 1 kali kan? 5. Ada berapa tadi ruang sampelnya? 6. Artinya perbandingannya adalah 1 berbanding 6. Nah, contoh berikutnya. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu sekaligus, peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 7. Tadi ruang sampel untuk 2 mata dadu kita tulis ada 36 ya. Yang jumlahnya lebih dari 7, berarti kita jumlahkan kedua mata dadu tersebut. Kira-kira yang mana saja? 24, 35, lebih dari 7 kan? 26, 35, 36, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, dan 66. Ada berapa? Ada 15. Artinya peluangnya adalah 15 berbanding berapa ruang sampel yang mungkin terjadi tadi? 36. Kita perkecil menjadi 5/15. Oke. Lebih dari 7. Nih. Yang dijumlahinnya lebih dari 7. Paham? Oke. Pertanyaan lainnya, misalkan pada satu buah kartu remi, satu perangkat kartu remi tadi, berapa sih peluang terambilnya kartu as? Kartu as. Oke. Ada berapa? 4/52. Betul. Dari mana 4? Karena as itu ada as keriting, as daun, as hati, dan as intan. Jadi ada 4. Paham ya? Oke. Lagi. Peluang munculnya, masih dalam kartu remi ya. Peluang munculnya kartu
kartu Queen hati. Queen hati atau love. Ada berapa kartu Queen love? Ada 1. Berbanding 52. Oke, paham ya? Kalau misalkan 3 ada mata uang logam. 3 mata uang logam ibu lemparkan. Berapa peluang munculnya 3 ya, 3 angka. Misalkan 2 angka 1 gambar. Oke. Tadi lihat, ruang sampel ada berapa? Ada 8. Untuk 2 angka 1 gambar berarti angka-angka gambar, angka gambar angka, ya kan? Sama gambar angka angka. Gambar angka dong. Jadi lupa. Ada 3/8. Paham? Oke, itu untuk materi peluang. Ya, adalah kejadian yang kita harapkan berbanding dengan kejadian yang mungkin terjadi. Paham? Oke, kita akan bahas frekuensi harapan suatu kejadian. Kalau tadi pelemparannya 1 kali, untuk frekuensi harapan itu adalah N kali. Kita lemparkan sebanyak N kali. Artinya frekuensi harapan itu adalah peluang kita kalikan dengan banyaknya yang kita lemparkan. Ya. Namanya frekuensi harapan. Contohnya, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 500 kali. Berapa frekuensi harapannya? Berarti kita tentukan peluang satu mata uang logam tersebut yang muncul gambar. Berapa? 1/2. Dikali berapa kali banyaknya lemparan? 500 kali. Berarti 1/2 dikali 500. Jawabannya adalah 300 ya, maaf. 1/2 dikali 300, maka jawabannya 150 kali. Artinya frekuensi harapan itu adalah peluang itu sendiri dikalikan dengan banyaknya pelemparan atau banyaknya kejadian. Ya, itu namanya frekuensi harapan. Selain frekuensi harapan, di peluang juga ada komplement. Komplement suatu kejadian. Artinya, kan di awal pertemuan sebelumnya Ibu bahas peluang sesuatu yang pasti itu atau kejadian sesuatu yang pasti itu nilainya berapa? 1. Misalkan tadi contohnya matahari terbit, itu udah pasti terjadi kan? 1. Kiamat 1. Sehingga untuk komplement itu sendiri adalah 1 dikurangi peluang. Ya. Jadi artinya peluang tidak terjadinya. Kalau yang pasti 1 dikurangi peluang itu sendiri, itu namanya komplement. Paham ya? Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya nomor prima? Yang B bukan nomor prima. Nah, cari dulu yang prima. Bilangan prima itu apa saja? Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7. Jadi ada berapa? Ada 4. Ya, ruang sampelnya berapa? 10. Jadi peluangnya adalah 4/10. 4/10. 4 dari mana? Prima. 2, 3, 5, 7. Ya, 10 ruang sampel. Dari 1 sampai 10.
Nih, perkecil jadi bagi 2, 2/5. Oke. Ya, atau kita desimalkan menjadi 0,4. Itu peluangnya prima. Nah, pertanyaan yang B, yang bukan prima berarti komplement tadi. Komplemennya P AC 1 dikurangi yang primanya berapa? 0,4. Jadi sama dengan 0,6. Paham ya? Itu untuk komplement. Nah, anak-anakku, untuk materi peluang pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Bagi yang ingin lebih lanjut tahu tentang materi ini, kalian bisa diskusikan di grup masing-masing oleh guru Bu Anissa, Bu Dedeh, dan Ibu sendiri. Silahkan kalian tanya, karena pada video ini Ibu masih sangat kurang dan masih banyak contoh-contoh kasus untuk materi peluang. Jadi silahkan kalian boleh tanya apabila kurang paham dan kurang mengerti pada guru masing-masing ya. Nah, untuk tugas di sini ada mari mencoba. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di situs pembelajaran smkppn.com. Untuk materi ibu, untuk pembelajaran ibu matematika kelas 12 ada di smkppn.com. Soal-soalnya ada 6 soal-soal yang ibu berikan, silahkan kalian kerjakan dan kalian bisa diskusikan dengan guru mata pelajaran matematika di kelas masing-masing. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak salah. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu ingin mencoba menyelesaikan masalah matematika. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.